Sobat Merdeka Berbicara, apa kabar? Senang banget hari ini kita nyapa kembali Sobat Merdeka Berbicara untuk membahas suatu hal yang menarik sekali. Kenapa kita bilang menarik? Ya sama halnya dengan warna baju kita merah ya, menarik dan berani. Sama halnya dengan produk ini juga warnanya merah yang menunjukkan keberanian. Nah, kalau kita berbicara berani itu tentu harus dimulai, bukan hanya sekedar diwacanakan, betul kan? Nah, kalau kemudian kita punya sebuah produk dan bagus, akhirnya tidak dipublikasi, apakah kemudian dikenal? Tentu tidak dong, betul ya? Maka kalau kita punya produk, punya jasa, punya kemampuan, harus dipublikasi. Sama kayak produk ini nih. Ini kan kalau kemudian kita lihat, ini produk banyak yang nyebut sebuah brand, bukan produknya begitu. Coba aku tanya teman-teman, kalau kemudian melihat benda ini apa? Nah, banyak yang bilang Aqua. Padahal kan ini sebenarnya air mineral. Ya, maka inilah yang membuat kita menjadi sebuah pemahaman semua produk itu tidak harus sama dengan brandnya. Karena setiap produk itu pasti punya ciri khasnya. Maka kenapa air mineral cenderung dengan Aqua. Oleh karena itu, kita akan membahas bagaimana menciptakan personal branding atau brand identity yang kuat untuk membuat orang itu bisa lebih kenal kita dengan lebih cepat dan lebih dekat. Kita langsung aja ngobrol bagaimana sih pengalaman teman saya yang satu ini punya suatu gebrakan untuk bisa memunculkan produk-produk, bukan produk yang dimunculkan ya, tapi lebih kepada caranya untuk bisa mempertahankan identitas pada suatu produk begitu. Ya, dia punya pengalaman, dia punya cerita, kita langsung aja ngobrol dengan Kavi. Halo Kavi. Halo Pak. Halo sobat, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Al-Kafi. Saya di sini sebagai tamu yang akan menjelaskan sedikit tentang brand identity. Nah, menurut Kavi sendiri apa sih brand identity itu? Karena kan kalau kita ngomongin produk ini brand identity-nya ya sebenarnya kalau kita bilang produknya air mineral. Tapi banyak orang menyebutnya bukan produknya tapi brandnya begitu. Nah, menurut kamu sendiri brand identity itu seperti apa? Brand identity adalah ya seperti namanya sendiri, identity adalah identitasnya. Berarti semua brand itu harus memiliki sebuah identitas kan. Nah, bagaimana cara kita membuat identitas itu sangat bermakna bagi masyarakat sekitar, itu adalah membangunnya dengan cara yang baik dan benar. Jadi saya memiliki beberapa pengalaman untuk membuat brand identity yang baik dan benar. Oke, sebentar. Brand identity yang baik dan benar. Seperti apa baik itu dan seperti apa benar itu? Brand identity memiliki beberapa peraturan nggak? Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa yang kita jual ini apa. Dan bagaimana kita akan memberi identitasnya. Seperti air mineral ini. Dia harus memiliki identitas seperti kayak kan sering ya di minuman-minuman disebutkan banyak mineralnya, banyak itu. Nah, itu adalah salah satu identitas dari brand itu sendiri Kak. Dan manfaatnya banyak, yaitu untuk memberi diferensiasi di pasar. Jadi kan kalau misalkan ada orang yang menjual minuman kan banyak minuman di sana. Iya. Makanya kita harus memberi identitas pada setiap masing-masing produk air mineral itu Kak. Oke. Bisa dibedakan dan banyak manfaat dari beda-beda produk itu. Berbeda-beda tetap satu jua. Iya. Yaitu produk yang punya identitas kuat. Nah, kalau kamu sendiri cara mengidentifikasi dan cara menunjukkan atau membuat ini produk akan menjadi lebih dikenal di masyarakat atau di kalangan manapun begitu. Itu caranya gimana untuk mengidentifikasi punya produknya itu bisa dikatakan brandnya kuat nantinya? Oke. Untuk saya menjawab ini, saya sebelumnya akan memberitahu dulu. Saya berlatar belakang TKV. Dan cara untuk masyarakat mengetahui brand kita lebih luas adalah dengan desainnya sendiri Kak. Nah, seperti tipografi, color palette, sama gaya dari bentuknya sendiri Kak. Seperti kita melihat sebuah logo yang bercenderung warna merah dan kuning, pasti di pikiran kita McDonald kan. Ya. Itu adalah kegunaan dari tipografi yang konsisten, warna konsisten, dan cara pemasarannya yang konsisten. Gitu Pak. Oke, berarti namanya brand identity bukan hanya dari nama ya? Iya. Bukan hanya dari produk, tapi juga kemasan melalui warna tadi ya? Iya Kak. Ada cara lain nggak untuk bisa mengidentifikasi lebih kuat? Salah satunya adalah awareness begitu. Bagaimana kita menyadari bahwa produk kita itu punya ciri khas yang bisa menjadi brand identity yang kuat nantinya begitu. Nah, ini di peraturan berikutnya, brand identity itu harus mempromosikan Kak. Kan kalau dari zaman dahulu kan, mereka mempromosikannya lewat koran. Zaman sekarang kan, apakah Hilmi masih mata koran? Koran digital. Koran digital kan. Tapi nggak mungkin dong kita sponsorkan dengan koran digital. Makanya kita harus memsponsorkan produk kita lewat berbagai macam sosial media seperti IG, YouTube,
Facebook dan platform-platform lainnya Kak. Jadi begitu, kita harus mensponsorkan produk kita supaya lebih dikenal. Mengiklankan begitu ya. Oke. Jadi kalau kemudian kita bisa membuat produk kita lebih dikenal, ya harus kita melakukan advertising begitu, pengiklanan begitu kan. Kalau tadi pertanyaanku adalah bagaimana kita aware begitu loh. Jadi kayak, oh aku punya produk ini nih, caranya gimana sih? Jadi kayak selain warna, selain produk, bagaimana membentuk keunikan begitu. Karena produk air mineral ini kan juga banyak, tapi bagaimana menjadi top of mind begitu dari uniqueness yang kita miliki. Aware yang perlu kita miliki apa awareness-nya? Apakah kemudian kita harus menjadikan air mineral itu rasanya manis, kemudian apa gambarnya harus hijau, harus ada gambar gunung atau seperti apa? Kalau produk-produk begitu, contoh produknya air mineral atau yang lain boleh? Ada, saya punya beberapa jawaban ya. Menjadi desain ngaruh. Seumpama kita menjual air mineral, kan nggak mungkin aku menggambarkan ada apinya kan di desainnya kan nggak mungkin kan ini air minum, ya kan. Yang kedua adalah yang tadi saya bahas konsisten. Kita harus konsisten terhadap color palette, tipografi dan cara penjualan kita harus konsisten. Gitu Kak. Oke, konsistensi ya. Jadi artinya bagaimana saat kita memiliki konsistensi untuk berkomitmen nantinya akan bisa membuat brand identity kita lebih kuat begitu ya. Dengan berbagai macam yang sudah disampaikan tadi untuk penguat-penguat dari brand yang saat ini kita bentuk, brand yang saat ini kita sudah publikasi, brand yang kita ciptakan tidak hanya melalui publikasi tapi juga konsistensi. Dari kamu sendiri ada nggak, Kavi, punya produk yang saat ini kamu sedang kembangkan untuk nantinya bisa menjadi brand identity itu punya kamu banget, kuat banget begitu, yang bisa kamu bilang bahwa oh ini nggak perlu cara yang bagaimana rumitnya, tapi dengan cara simple kamu bisa membuat produk lokal kamu menjadi produk internasional. Ada nggak? Udah punya ide nggak? Kalau ide sih ada Kak, tapi saya masih ragu karena ya itu tadi Kak, kita harus ya nggak semua harus sempurna sih Kak, tapi kita harus memulai. Saya punya ide untuk membuat brand fashion dan itu berlatar belakang bertema streetwear, tapi saya masih bingung gimana cara mendesainnya. Mungkin saya masih harus, jadi gini loh Kak, cara mendesain produk memberi identitas itu harus memerlukan profesional Ya. Nah, ketika saya sadar bahwa saya tidak profesional, saya akan meng-hire orang lain yang profesional dalam bidang brand identity untuk mendesain, melabel produknya aku gitu Pak. Oke, jadi artinya memang dengan cara yang mudah, yang nggak perlu yang ribet-ribet ya. Ya. Oke, boleh dong diberikan closing statement dari Kavi. Karena apa? Karena ya semua orang itu sebenarnya punya keunikan, punya ciri khas begitu ya. Salah satunya dari produk barang maupun produk jasa. Gimana nih kita bisa meyakinkan bahwa setiap orang itu punya caranya, setiap orang berhak memulai. Aku punya kata-kata buat para perintis di luar sana. Oke, ya. Jangan takut kalian semua, saya pun juga perintis. Saya yakin kita ini perintis dan bukan pewaris ya. Karena perintis kita memulai, pewaris hanya menikmati. Oke. Tidak perlu memulai semua hal dengan hal yang sempurna. Yes. Mulailah saja. Karena kesempurnaan diawali dengan ketidaksempurnaan. Oke. Maka don't be perfect. Untuk menjadi yang lebih baik itu penting, karena yang sempurna tidak pernah ada. Begitu ya. Jadi kita mulai aja, berani mencoba itu baik, berani berkarya itu adalah luar biasa, dan berani menjadi berbeda itu adalah pilihan. Saya Helmi Gahal, Saya Muhammad Maulana Al-Kafi. terima kasih, thank you for watching, sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye.